SMPN 7 Langsa akan mempraktekkan coaching dengan menggunakan alutsista. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan, fasilitator Asrul Karim, dan pengajar praktek Pak Muhammad Taufik Hidayat. Di sebelah kanan saya Emilia Istana Bulan, fasilitator Bapak Asrul Karim dan PP Bapak Azrul Rizki. Di sebelah kiri saya, perkenalkan, saya Rizkia Ulfa, fasilitator Bapak Asrul Karim dan pengajar praktik Ibu Zubaidah. Oke, alhamdulillah kami akan mempraktekkan coaching dengan menggunakan alutsista. Pada kesempatan ini saya akan berperan sebagai supervisor. Lalu terusnya Saya Emilia Istana Bulan akan memerankan sebagai coach. dan coachingnya Saya Rizkia Ulfa akan memerankan sebagai coach. Assalamualaikum Bu Bulan, gimana keadaannya hari ini? Waalaikumsalam Bapak, alhamdulillah saya sehat dan gembira sekali hari ini. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu berperan sebagai coach ya untuk Ibu Listia dan Bu Ses sebagai coach ya. Nah, jadi nih apa saja Kak persiapan yang udah Ibu siapin? Baik Bapak, pada kesempatan ini saya akan memerankan sebagai coach. Persiapan saya sudah mempersiapkan diri untuk melakukan coaching dengan menggunakan alutsista, dan saya juga sudah menyiapkan lembar observasi. Kemudian saya juga telah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot. Alhamdulillah. Cuman sekali lagi saya cuma ingin mengingatkan nih, jangan lupa untuk menerapkan 3 kompetensi ini tadi selain yang sudah Ibu bicarakan. Pertama, presence, kesadaran penuh, mendengarkan hati dengan rasa, dan juga mengajukan PR berbobot. Oke ya? Nah, sekarang silahkan melakukan prakteknya. Baik, terima kasih Pak Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Listia Alfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Bulan. Gimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Bu Bulan bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya sehat. Bu Listia, seperti rencana kita kemarin, kita hari ini akan melakukan diskusi. Apa tujuan pertemuan kita pada hari ini, Ibu? Ya, sebelumnya Bu Bulan saya sangat berterima kasih karena Bu Bulan sudah menyediakan waktu untuk saya sehingga pada kali ini Bu Bulan mau mendengarkan segala hal yang ingin saya sampaikan. Dan tujuan saya berdiskusi dengan Bu Bulan yaitu ingin menyampaikan tentang siswa di kelas saya ada yang belum pernah membaca Bu Bulan. Bagaimana kategori mahir membaca itu menurut Bu Listia? Jadi untuk siswa dengan kelas sudah berada di kelas 8 SMP, tentu dia harusnya sudah mampu membaca dengan baik dan benar serta memahami informasi yang dia baca. Itu adalah kriteria membaca yang baik dan benar, yang dikatakan sudah mahir membaca Bu Bulan. Namun kenyataannya ada satu siswa di kelas saya yang jangankan memahami informasi tapi membaca saja masih sangat kesulitan Bu Bulan. Berarti pertemuan kita pada hari ini bertujuan untuk bagaimana meningkatkan kemampuan peserta didik agar mahir membaca, begitu ya Bu Listia ya? Benar sekali Bu Bulan ya. Oke Bu Listia, apa kekuatan yang Bu Listia miliki agar Bu Listia bisa membuat siswa tersebut mahir membaca, Bu Listia? Jadi Bu Bulan sekedar saya menyampaikan juga bahwa sebenarnya ini bukan baru terjadi sekarang seperti itu ya. Pada semester lalu di kelas 1 juga demikian. Saya juga sudah melakukan beberapa hal, diantaranya ketika pembelajaran berlangsung saya menyediakan waktu khusus untuk dia. Setelah saya membuat kelompok belajar untuk teman-temannya yang sudah mampu, sudah siap, saya khususkan untuk dia pribadi waktu belajarnya, waktu membacanya. Nah, ketika saya melakukan hal tersebut, rupanya menjadi tidak maksimal ketika ada teman-temannya yang di kelompok lain juga memerlukan perhatian saya. Nah, selain itu, saya juga telah menyampaikan hal tersebut dengan wali kelasnya waktu itu. Juga wali kelasnya tersebut juga sudah menyampaikan bahwa
kasus ini akan beliau sampaikan ke poli siswa dari siswa tersebut agar orang tuanya juga rasanya perlu mengetahui kondisi tersebut. Dan Pak Taufik sudah berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Selain itu, saya juga sudah menyampaikan hal ini ke kepala sekolah agar bisa menjadi perhatian penuh dari sekolah, karena saya rasa bukan hanya siswa tersebut, tapi ada beberapa siswa di kelas 8 yang belum mahir membaca. Maka perlu adanya sebuah bengkel literasi mungkin nantinya agar menjadi wadah khusus bagi anak-anak agar tingkat membacanya menjadi lebih baik. Baik, Bu Listia. Bu Listia, berarti tadi yang sudah Bu Listia sampaikan bahwasanya Bu Listia telah meluangkan waktu Bu Listia di luar jam pelajaran, kemudian memisahkan antara anak-anak yang sudah mahir dengan yang belum, kemudian telah melakukan kolaborasi juga ya Bu Listia. Kemudian kalau berapa sih skala saat ini kemampuan literasi dari peserta didik Bu Listia kalau diskalakan dari 1 sampai 10? Sementara ini masih sangat rendah kebetulan. Kira-kira berapa? Masih di skala 3. Skala 3, waduh sangat rendah sekali ya Bu Listia ya. Melihat skala yang begitu rendah, apa rencana Bu Listia agar skala tersebut bisa naik dan peserta didik yang belum mampu membaca tadi bisa jadi mampu membaca? Ya. Sebenarnya Bu Ulan yang sudah saya laksanakan, karena mungkin jadi tanggung jawab ya Bu Ulan ya. Saya juga merasa bersalah, kenapa nggak naik seperti itu. Ya, saya sudah memberikan waktu lebih kepada siswa tersebut agar dia mampu membaca, walaupun kenyataannya kemampuan intelijensinya rupanya setelah diketahui kemampuan intelijensinya rendah, tetapi itu tidak menjadi patokan untuk membuat saya berhenti untuk mengajarkan dia, mengenalkan dia kepada abjad-abjad. Kemudian alhamdulillah juga respon dari sekolah sangat baik hingga dibuatkanlah bengkel literasi, sehingga siswa saya tersebut diberikan kesempatan pada jam pelajaran tertentu untuk bergabung dengan teman-temannya di bengkel literasi, sehingga dia menjadi fokus. Luar biasa Bu Listia ya, berarti Bu Listia sudah merencanakan ada pembentukan bengkel literasi dan itu sudah berjalan, namun belum maksimal gitu ya Bu Listia ya. Sekarang bagaimana komitmen Bu Listia agar apa yang sudah Ibu rencanakan tersebut menjadi maksimal sehingga tujuan yang ingin Bu Listia capai itu bisa terpenuhi? Ya benar Bu Ulan. Seperti tadi saya sangat berkomitmen, maka saya menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Alhamdulillah kepala sekolah menyetujui. Kemudian kepala sekolah juga sudah memberikan teman bagi saya untuk melaksanakan literasi itu. Ada guru-guru dari SMP Negeri Langsa yang diperdayakan untuk menjadi pendamping mereka dalam membaca. Mengingat saya juga memiliki jam selain jam tambahan tersebut, ada jam lainnya karena saya 24 jam mengajar, maka ada mereka yang standby saat bengkel literasi berjalan. Dan saya bersama guru-guru lain untuk mata pelajaran lainnya juga berkomitmen sebelum memulai pembelajaran inti diberikan waktu yang khusus kepada seluruh peserta didik, khususnya siswa tersebut, untuk literasi terlebih dahulu agar kemampuan membacanya itu menjadi semakin meningkat karena pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan. Oke, baik Bu Listia, luar biasa sekali ya Bu Listia dalam melaksanakan bengkel literasi itu. Strategi apa yang Bu Listia lakukan bersama guru-guru agar peserta didik menjadi lebih termotivasi dan ya seperti yang kita harapkan tadi hasilnya maksimal? Ya, kebetulan kemarin itu saya dan teman-teman guru yang lainnya juga sudah berkomitmen sebelum mengajak mereka untuk membaca, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu, kemudian juga memutar video inspirasi sehingga mereka merasa ya, mereka nggak sendirian gitu. Bahkan orang-orang yang sukses sekarang itu memiliki kegagalan terdahulu sebelum mengatakan mereka menjadi individu yang sukses. Sehingga dari ice breaking kemudian video-video inspirasi membuat anak didik semakin termotivasi untuk belajar ya. Itu tadi Bu Ulan, walaupun mungkin
namanya mungkin anak-anak ya masih kondisi labil gitu, pasti ada masa-masa surutnya keinginan mereka untuk belajar. Tapi lagi-lagi karena ini sudah menjadi tanggung jawab bersama, komitmen bersama, saya dan teman-teman meyakinkan diri terlebih dahulu, yuk untuk anak kita semangat. Baik, luar biasa sekali Bu Listia. Berarti setelah Ibu berkomitmen tadi untuk memberikan materi yang bagus, ice breaking, dan pastinya menggunakan media elektronik yang sekarang ya Bu Listia, dan bermain juga ya, sehingga proses belajar itu tanpa disadari bisa masuk melalui ice breaking dan hal-hal yang menyenangkan bagi anak, begitu Bu Listia. Oke. Luar biasa sekali Bu Listia. Kalau begitu saya akan menanti kenaikan skala ya Bu Listia dari yang 3 tadi. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita ada peningkatan ya Bu Listia ya. Terima kasih Bu Bulan, betul harapan kita semuanya ya akan terjadinya peningkatan skala ke tingkat kemahiran bacaan diri kita. Saya berharap Bu Bulan mau menyediakan waktunya kembali Bu Bulan. Pasti Bu Listia. Bagaimana perasaan Bu Listia hari ini? Alhamdulillah lega, ada teman berbagi cerita. Akhirnya saya yang kemarin itu sempat doang, ya Allah gimana nih caranya biar anak-anak akhirnya semangatnya, kemudian tingkat kemahiran bacanya menjadi bagus gitu. Melalui diskusi dengan Bu Bulan, saya semakin yakin bisa lebih fokus kembali untuk meningkatkan tingkat kemahiran membaca. Baik Bu Listia, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kepada Bu Listia sama Bu Bulan yang sudah melakukan praktek coaching ya. Nah, dari yang sudah saya amati, alhamdulillah praktek coaching dengan alur cerita runut, jelas, tujuannya nampak, identifikasinya sangat rinci, pertanyaan-pertanyaannya juga sudah sangat dibuat, kesadaran penuhnya terjadi. Nah, dari hal-hal yang sudah saya amati juga, coaching sudah terjadi sangat interaktif lah, tidak kaku, terus sangat bersahabat ya. Semoga ini bisa terus dilanjutkan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Listia. Ya, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik, sehat. Pada kesempatan hari ini Ibu akan berperan sebagai coach dan Bapak akan berperan sebagai coaching. Ya, kita akan melakukan coaching dengan alur Tirta. Sebelumnya apa sajakah yang sudah Ibu persiapkan dalam praktek coaching hari ini Ibu? Ya, terima kasih sebelumnya Bu Bulan yang sudah saya siapkan hari ini dalam melaksanakan coaching dengan Pak Afan. Yang pertama, saya sudah menyiapkan percakapan menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga sudah menyiapkan diri secara maksimal, kemudian menyiapkan lembar observasi bersama Pak Afan, dan yang terakhir adalah saya berusaha menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Demikian Ibu. Baik, luar biasa Ibu. Sekarang silakan kita melakukan praktek. Terima kasih Bu Bulan. Assalamualaikum Pak Afan. Waalaikumsalam Bu Listia. Apa kabarnya Pak Afan? Aduh, gaduh-gaduh. Ini dibilang seneng ya susah, dibilang susah ya seneng. Tapi tengok Ibu, saya lagi seneng. Luar biasa ya Pak Afan ya. Semoga perasaan Pak Afan hari ini yang gaduh-gaduh di akhir nanti jadinya jelas gitu. Iya. Tapi Pak Afan sudah saya dengar sudah berapa hari ini ingin berdiskusi dengan saya, benar ya Pak Afan? Iya Bu, saya ini ada sedikit ketundaan. Jadi saya kan mengajar, tapi kok selama saya mengajar itu Bu, ada kesan bahwa anak-anak itu nggak respon dengan apa yang saya ajari. Gitu. Oke, berarti hari ini kita akan membahas tentang respon siswa yang rendah terhadap pembelajaran yang Pak Afan berikan ya. Betul Bu. Nah,
Yang pertama saya mulai merubah gaya belajar saya yang mungkin dulu kurang interaktif, kurang komunikatif, berpusat hanya kepada saya. Sudah mulailah saya feedback kepada siswa, saya tanyakan refleksinya, saya tanyakan perasaannya, saya bercanda-canda dengan mereka. Dan saya juga sangat tertarik ketika nengok-nengok YouTube gitu kan, ternyata ada tuh materi-materi pembelajaran yang memang sesuai dengan materi saya sehingga siswa itu bisa lebih interaktif. Nah, jadi dari beberapa hari yang lalu saya juga sudah mencoba tuh membuat video-video pembelajaran lewat Canva, dan kedepannya saya akan menampilkan video pembelajaran itu, semoga pembelajaran yang saya terapkan bisa lebih interaktif. Masya Allah, Pak Afan, dari cerita Pak Afan tadi ya, saya menangkap beberapa hal. Yang pertama, Pak Afan sudah menggunakan gaya belajar yang berbeda, yang bervariasi ya Pak Afan. Kemudian juga sudah membuat video-video pembelajaran sehingga mampu meningkatkan respon anak-anak nih. Nah, menurut Pak Afan, kalau misalnya nih skala respon anak-anak 1 sampai 10, respon anak-anak di kelas Pak Afan sekarang skalanya berada di mana Pak Afan? Masih rendah sih. Kalau 1 sampai 10 di angka berapa? Skalanya skala 5 itu. Masih di skala 5 ya Pak Afan. Tadi Pak Afan sudah juga mengabarkan bahwa Pak Afan memberikan atau menggunakan berbagai media untuk melaksanakan pembelajaran. Sudah ada menggunakan Canva, aplikasi Canva. Nah, kira-kira menurut Pak Afan, untuk meningkatkan level respon siswa dari yang sekarang berada di level 5, di skala 5 menjadi skala berapa yang Pak Afan inginkan? Realistis ya, saya realistis ke skala 8. Cuman kalau bisa 10 kenapa enggak? Nah, itu yang kita harapkan itu. Ya, betul sekali Pak Afan. Saya melihat Pak Afan yang sangat optimis. Saya juga semakin yakin kalau Pak Afan bisa melaksanakan itu. Ya, apalagi kita ketahui Pak Afannya siswa kita sangat beragam ya kan Pak Afan. Nah, tadi Pak Afan selain gaya belajar, media yang interaktif, video-video pembelajaran, sehingga akhirnya respon anak-anak sudah berada di level atau di skala 5. Tadi Pak Afan sangat berharap siswa dari skala 5 bisa berada di skala 8. Kalau kita 10 ya. Dari yang sudah Pak Afan lakukan, apalagi nih yang kira-kira bisa Pak Afan lakukan agar nantinya skala anak berada di angka 8? Iya ya. Jadi Bu, yang sudah saya rencanakan itu rencananya saya mau menerapkan proyek saja lah Bu, karena sekolah kita adalah sekolah penggerak Bu. Kita berkomunikasi dengan komite pembelajar, kita akan menjadikan materi-materi yang kearifan lokal itu supaya anak-anak lebih interaktif, apalagi didukung dengan program P5 itu Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya mulai evaluasi diri lah udah, bahwa saya juga sedang berproses menjadi lebih baik. Otomatis kalau saya lebih baik, anak-anak akan lebih baik. Makanya saya hari ini sedang melakukan pendekatan kepada anak-anak. Kira-kira apa sih yang mereka inginkan dari saya? Pelajarannya bagaimana? Apakah ketika saya menyampaikan ada kendala? Nah, itu yang akan saya coba lakukan. Ya, dari 3 hal yang sudah Pak Afan sampaikan tadi, akan menggunakan proyek, kemudian mengevaluasi diri, dan membuat pendekatan dengan siswa. Kira-kira Pak Afan, menurut Pak Afan ya, siapa saja yang bisa Pak Afan ajak agar terlibat dalam komitmen Pak Afan ini? Mungkin saya bisa ngajak Bu Bulan lah, karena Bu Bulan sebagai guru BK di sekolah kita, dan juga saya bisa mengajak Pak Taufik ya, karena itu teman sejawat saya yang akrab sama saya.
menceritakan dan mencari solusi tentang ini atau menambahkan dengan apa yang sudah saya ingin rencanakan. Semoga akan lebih baik. Ya, harapan Pak Afan setelah ini, setelah pertemuan kita berdua ya tadi ya Pak Afan ya, Pak Afan sudah mengatakan akan melakukan rencana aksi, 3 rencana aksi, kemudian komitmennya nanti akan mengajak kerjasama dengan Bu Ulan serta dengan Pak Taufik. Lalu harapannya saya ke depan lebih baik lagi. Terus anak-anak ketika saya ajari lebih responsif, lebih semangat, ada motivasinya, maka pelajaran saya tersampaikan dengan baik. Lalu terakhir yang menjadi harapan saya bahwa perubahan yang saya lakukan bisa memberikan budaya positif untuk diri saya dan bisa juga untuk sekolah ini gitu. Masya Allah, alhamdulillah Pak Afan ya. Kita sebenarnya sudah berada di ujung percakapan Pak Afan dan yang tadi Pak Afan ceritakan pengalaman-pengalamannya, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan dan diskusi percakapan 2 arah kita tadi, bahkan Pak Afan sudah mampu menemukan solusinya nanti. Jadi Pak Afan, perasaan Pak Afan sekarang gimana? Di awal gaduh-gaduh, sekarang gimana? Ya, sekarang saya sudah lebih lega ya, lebih tercerahkan ya. Karena unek-unek saya itu sudah tersampaikan. Alhamdulillah, makasih banyak Bu Listia ya. Ya, terima kasih kepada Pak Afan. Semoga kehadiran saya di sini bisa membantu Pak Afan, nggak hanya sekarang dan ke depan seterusnya bisa seperti Pak Afan ya. Saya juga sangat berharap nantinya pada pertemuan selanjutnya terkait proyek. Kira kapan Pak Afan waktu pelaksanaan proyek ini? Jadi kan karena proyek itu 1 semester itu 2 atau 3 dan kita baru melaksanakan 1, jadi ke depan kita akan melakukan proyek kedua, bisa jadi sesuai dengan jadwal yang sudah diterapkan sama sekolah itu bulan Desember nanti tanggal 20 itu. Ya, oke Pak Afan, kita sangat menantikan ya hasil dari proyek nanti, kemudian kita bisa diskusikan kembali kira-kira nanti anak-anak sudah di level berapa. Iya Ibu. Ya, saya sangat menanti kabar gembiranya dari Pak Afan. Iya Ibu, makasih banyak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Afan. Ya, luar biasa sekali Ibu Listia dan Pak Afan tadi waktu praktek coachingnya. Saya melihat Ibu Listia sudah sangat mahir dalam menjadi coach, di mana Bu Listia sudah menerapkan alur tirta dan sehingga coaching atau Pak Afan pada kesempatan kali ini bisa menemukan solusinya sendiri begitu. Luar biasa sekali Bu Listia, pertahankan terus. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Afan. Waalaikumsalam Bu Listia. Gimana kabarnya Pak Afan? Alhamdulillah Bu, semangat, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Perasaannya hari ini? Perasaannya hari ini penuh dengan semangat. Oke, bagus sekali. Ini awal yang baik ya Pak Afan, karena pada hari ini Pak Afan diberikan kesempatan untuk melaksanakan percakapan coaching dan Pak Afan sendiri akan berperan sebagai coach dan Bu Ulan sebagai coachnya. Nah, untuk permulaannya saya ingin bertanya nih Pak Afan. Jadi Pak Afan pada kesempatan ini apa saja sih yang sudah Pak Afan persiapkan? Alhamdulillah Bu, saya sudah mempersiapkan diri dalam keadaan sehat untuk melakukan coaching dan saya akan menyesuaikan dengan alur kita. Mempersiapkan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot, semoga menjadi solusi bagi persoalan Bu Ulan. Oke, terakhir kalinya Pak Afan saya sampaikan tetap diingat 3 kompetensi inti, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif dengan rasa, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan bobot. Oke, selamat bekerja Pak Afan, sukses. Ya Ibu. Assalamualaikum Bu Ulan. Salam Bapak Afan. Gimana perasaannya hari ini? Hari ini saya agak sedikit khawatir Pak Afan dan saya agak sedikit sedih
Karena saya mengingat salah seorang siswa saya, Pak Afan. Jadi perasaan Ibu hari ini khawatir sedih ya. Jadi kemarin Ibu ada ngobrol sama saya, katanya ada yang mau dibicarakan ya. Apa sih yang mau dibicarakan kita hari ini? Itulah Pak Afan, terkait perasaan saya hari ini yang sebenarnya sudah saya rasakan dari beberapa waktu belakangan Pak Afan. Saya ingin bercerita dengan Pak Afan mengenai salah seorang siswa saya yang jumlah ketidakhadirannya itu banyak Pak Afan, begitu. Jumlah ketidakhadiran banyak ya. Sepengamatan Ibu nih, kenapa sih dia bisa sering nggak datang itu gimana? Iya, jadi Pak Afan, memang peserta didik tersebut mengalami dari beberapa hal yang sudah saya telusuri, saya observasi bahwasanya peserta didik itu memang tidak hadir itu ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena dia memiliki tanggung jawab di rumah, yaitu mengurusi adiknya sebelum dia berangkat ke sekolah. Kemudian yang kedua adalah memang dia pernah bermasalah dengan salah satu guru mapel di kelasnya, sehingga itu membuat dia semakin jarang berangkat ke sekolah. Artinya motivasinya semakin berkurang begitu Pak. Oh gitu ya. Jadi karena dia ada tanggung jawab tambahan, lalu bermasalah dengan guru mapel. Nah, jadi selama ini kan Ibu sudah mengamati anak tersebut tuh. Nah, apa sih kekuatan atau kelebihan Ibu yang Ibu miliki sehingga sangat diharapkan anak itu bisa berubah? Baik Pak Afan, yang saya miliki adalah yang pertama tentunya saya memiliki tim ya Pak Afan. Saya punya tim lapangan, yaitu salah satu guru di sekolah saya. Beliau juga kebetulan putra daerah di sini, jadi saya yakin kalau saya menggandeng beliau, dia dapat mengetahui dan lebih dalam lagi mengenal tentang bagaimana seluk-beluk dari peserta didik tersebut. Kemudian saya ingin menerapkan beberapa teknik-teknik konseling kepada peserta didik tersebut, namun memang terkendala dengan intensitas perjumpaan kami Pak Afan, karena memang beliau tidak hadir ke sekolah begitu Pak Afan. Di antara jawaban Ibu tadi ada yang menarik nih bagi saya, teknik-teknik konseling. Nah, teknik-teknik konseling apa saja yang sudah Ibu terapkan sama anak tersebut? Oke Pak Afan, jadi dari pertanyaan Pak Afan tersebut, saya sudah melakukan yang pertama strategi saya melakukan home visit Pak Afan. Home visit ya? Saya sudah ke rumah dan menemui orang tuanya. Kemudian kalau terkait tentang strategi teknik konseling, saya juga sudah menerapkan konseling teknik behavior Pak Afan, di mana saya memberikan teknik tersebut agar peserta didik mampu menyadari bahwasannya kan dia bermasalah dengan guru di mapel kelasnya, dia mampu menghadapi masalah tersebut dan peserta didik tersebut mampu untuk memanajemen waktu Pak terkait tugas tambahan yang diberikan oleh orang tuanya, yaitu terkait menjaga adiknya. Kemudian saya juga telah mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang tuanya dan memberikan pengarahan atau memberikan penjelasan tentang tugas pokok dari peserta didik itu sendiri Pak, yakni di mana peserta didik itu wajib sekolah atau wajib mengampu pendidikan 9 tahun seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, dan saya berharap juga orang tua mendukung penuh dan memberikan hak-hak anaknya tersebut begitu Pak. Alhamdulillah, banyak sekali nih yang sudah Ibu lakukan, melakukan kompetisi, lalu mempertemukan dengan ibu mata pelajaran yang tadi katanya ada yang bermasalah, lalu menyadarkan kembali tentang tugas pokoknya. Nah, dari yang sudah Ibu lakukan, adakah peningkatan dalam skala lah? Nah, pada posisi Ibu nih, skala berapa anak itu hari ini? Kalau dari 1 sampai dengan 10 biasanya? Dari yang sudah saya lakukan tersebut saat ini masih rendah sih Pak. Kalau diskalakan itu masih di
skala 6 mungkin. Enggak mungkin ya. Masih skala 6 Pak. Skala 6 ya. Harapan Ibu itu apa sih kehadiran peningkatannya? Kalau terkait kehadiran peserta didik tersebut, saya berharapnya tentu 10 ya Pak ya. 10 ya, luar biasa. Saya apresiasi sekali dengan semangat Ibu. Nah, untuk peningkatan ke-10 itu rencana apa yang ingin Ibu lakukan selain yang sudah Ibu jelaskan tadi? Baik Pak Afan, terima kasih Pak Afan pertanyaannya. Dari apa yang sudah saya lakukan dan skala anak masih di skala 6, saya berharap terkait yang pertama itu terkait masalah yang dihadapi oleh anak dengan guru mapelnya. Saya akan menggunakan teknik baku kosong Pak, agar peserta didik dapat menjadari penuh bagaimana tindakan apa yang harusnya ia lakukan. Kemudian saya juga akan meminta peserta didik tersebut untuk membuat schedule atau jadwal dia sehari-hari dan bagaimana membuat kontrak perilaku Pak. Jadi peserta didik tersebut dapat komitmen dengan apa yang sudah ia buat, begitu Pak Afan. Lebih spesifik sedikit Bu Bulan. Rencananya itu tanggal berapa, misalnya bulan berapa misalnya. Oke, yang pastinya dalam waktu dekat Pak Afan, dan besok saya sudah bisa langsung memanggil peserta didik tersebut. Ya, mantap Bulan. Itu yang kita harapkan sehingga rencana itu terlaksana dengan baik. Untuk melaksanakan komitmen itu, adakah kawan-kawan yang bisa dibuat kerjasama? Tentu saja Pak Afan, saya akan bekerja sama dengan orang tua, kemudian saya akan bekerja sama dengan guru mapel yang bersangkutan, dan saya juga akan bekerja sama dengan keketuaan dan tim BK saya. Karena setelah peserta didik mengalami kesadaran penuh tentang apa yang ia lakukan, saya berharap bisa menjadi mediator yang akan memediasi antara peserta didik dan guru mapel tersebut, sehingga masalah yang mereka hadapi itu clear dan peserta didik itu tidak takut lagi untuk datang ke sekolah, sehingga kehadirannya diharapkan dapat mencapai skala 10 seperti yang sudah saya sampaikan ke Pak Afan tadi. Alhamdulillah Bu, saya doakan semoga apa yang Ibu cita-citakan bisa tercapai. Berhubung bentar lagi kita mau pulang Bu, jadi kita sudah di ujung waktu. Bagaimana pesan Ibu saat ini? Alhamdulillah ya Pak Afan, setelah saya bercerita dengan Pak Afan, perasaan saya menjadi jauh lebih lega, dan saya juga berharap saya bisa merealisasikan apa yang sudah saya rencanakan tadi, sehingga anak didik saya tersebut dapat motivasinya meningkat lagi gitu Pak. Luar biasa Ibu, saya sangat mengharapkan adanya keberhasilan tadi, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah menerima dan memahami apa yang saya katakan. Oke Ibu, kita selesaikan saja. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Afan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Afan, luar biasa sekali Pak Afan sudah melaksanakan coaching dengan baik ya, sudah sesuai dengan tahap alur tirta, tujuannya tadi sudah tersampaikan, identifikasi, rencana aksi, dan serta tanggung jawabnya tadi sudah disampaikan selama percakapan dengan Bu Bulan. Dan kompetensi yang sudah Pak Afan miliki hari ini dipertahankan, semoga nanti kita semuanya bisa merealisasikannya secara nyata. Ya, terima kasih Pak Afan untuk hari ini. Terima kasih Bu Setia, terima kasih Bu Bulan. Demikian praktek coaching dengan menggunakan Alkerta yang telah kami lakukan. Saya Muhammad Afan. Saya Listia Ulfa. Dan saya Emilia Istana Bulan. Kami mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalam.